Alun-alun Cianjur banyak spot foto yang instagramable. Alun-alun yang diresmikan Presiden Joko Widodo itu kembali dibuka. Fasilitas umum yang menjadi ruang terbuka hijau RTH bagi warga itu tidak sekadar lapangan hijau yang kosong melompong. Area yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Februari tahun 2019 kini bisa disambangi warga lagi setelah 1,5 tahun terakhir ditutup karena pandemi COVID-19. Saat meresmikan alun-alun Cianjur, Presiden Jokowi memuji kemegahan alun-alun. Dia pun yakin alun-alun itu akan menjadi percontohan nasional. Alun-alun Cianjur memang memiliki spot untuk berfoto. Spot utama berupa 3 pilar, Naos Mamaos, dan Mindful yang nantinya menjadi bangunan monumental dan pusat seni dan budaya. Pilar budaya Naos ditunjukkan dengan halaman rumput sintetis dengan tugu Al-Quran. Kemudian, pilar budaya Mamaos yang direpresentasikan dengan panggung perjutungan dengan bentuk kecapi suling. Kemudian yang ketiga adalah pilar budaya Mindful berupa auditorium berbentuk segi 5 dengan siluet 2 orang tengah memeragakan pencak silat asli Cianjur. Tak hanya itu, alun-alun Cianjur juga memiliki jalan setapak dengan 99 pilar bertuliskan Asmaul Husna juga mempercantik dan menjadi spot primadona untuk bersuah foto. Rencananya, Pemkab Cianjur menambah spot kuliner di alun-alun Cianjur agar para pedagang bisa tertata. Buat pengunjung, area kuliner bisa menjadikan kawasan itu sebagai paket komplit. Sejarah singkat Kabupaten Cianjur. Raden Jajasasana Putra Arya Wangsa Goparana dari Talaga ke Sunan Talaga, dengan membawa 100 cacah rakyat ditugaskan untuk membuka wilayah baru yang bernama Cikundul. Jajasasana kemudian berhasil menahan serangan Banten dalam mempertahankan wilayahnya sehingga dia dianugerahi gelar Panglima Wiratanu. Sehingga dia akhirnya dikenal dengan gelar Raden Arya Wiratanu. Arya Wangsa Goparana kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub-nagari menjadi Elbu Nagari tempat pemukiman rakyat Jajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 sub-nagari tempat Raden Jajasasana disebut Cianjur, Siksanjur Cianjur. Filosofi, Naos Mamaos Mindful. MGOS adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman. Citra sebagai daerah agamis ini konon sudah terintis sejak Cianjur lahir sekitar tahun 1677 di mana wilayah Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kiai sehingga mendapat julukan kota santri. Bila ditengok sekilas sejarah perjuangan di Tatar Cianjur jauh sebelum masa perang kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan kemerdekaan pada masa itu tumbuh dan bergolak pula di pondok-pondok pesantren. Banyak pejuang-pejuang yang meminta restu para kiai sebelum berangkat ke medan perang. Mereka baru merasakan lengkap dan percaya diri berangkat ke medan juang setelah mendapat restu para kiai. MAMAOS adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni Mamaos tembang Sunda tembang Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur Arya Adipati Kusumaningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti, telah menjadi Dalem Tatar Cianjur sekitar tahun-tahun 1834 sampai tahun 1862. Seni Mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung, kecapi besar dan kecapi rincik, kecapi kecil, serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair Mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya. Mindful adalah seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta dan penyebar Mindful ini adalah R.
Jaja Perbata atau dikenal dengan nama R. H. Ibrahim. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam main Po dikenal ilmu liliwatan, penghindaran, dan pukulan-pukulan. Apabila filosofi tersebut diresapi pada hakikatnya merupakan